Karena kalau viral ini nanti efeknya bisa kemana-mana, Rin. Ya, betul. Kalau kita bahas soal viral ini efeknya kemana-mana, dulu pernah ada kasus. Bukan karena mekanisme yang mungkin paling tepat, tapi karena entah itu putus asa, entah itu mungkin mereka tidak tahu mekanisme gimana, atau juga mungkin emang udah malas saja itu berhubungan dengan birokrasi yang makin gak jelas ini gitu. Selamat datang Smart People di podcast kami Ngobrol Delete, Ngobrolin Digital Lifestyle. Sebelum itu perkenalkan nama saya Plena Karin, bersama saya kali ini ada... Halo, saya Adat. Agak semangat dong Mas, ini kita Semangat harus ya? semangat ini podcastnya Mas. Mungkin buat konteks ini kita take-nya dalam keadaan puasa ya Smart People. Yes. Jadi mohon maklum kalau misalnya kita agak lemes dalam episode kali ini, karena kita ya sedang menjalani ibadah bulan puasa, yaitu ya ibadah bulan Ramadan, yaitu puasa gitu. Iya, betul. Nah, topik kita kali ini kita akan bahas mengenai suatu aspek atau suatu fenomena yang satu sisi cukup merasakan sih menurutku Mas, yaitu mindset kalau suatu hal itu baru bisa bekerja kalau viral dulu. Iya, menarik. Jadi mungkin buat konteks ya Smart People, kan mesti sering kita lihat nih di sosial media. Kalau misalnya menemukan suatu masalah atau mungkin ada suatu kendala yang terjadi, baik itu entahlah itu pemerintah atau mungkin itu dari provider atau platform lain, kadang-kadang solusi yang kita minta itu tidak bisa langsung muncul kalau misalnya kita ajukan pengaduan ini kepada mereka gitu. Iya. Terkadang kita harus viralkan dulu di media sosial, baru setelah itu rame akan ada tindakan dari mereka itu. Jadi ini dan ini bukan hanya kasus sekali dua kali aja. Nyatanya kalau misalnya kita lihat di media sosial, ini ada suatu hal yang rutin lah. Hampir seminggu sekali itu ada kasus di mana ada suatu kejadian X diviralkan di platform Y, maka hasilnya adalah Z gitu. Jadi cukup meresahkan juga sih ini gitu. Iya, kalau kita lihat ya sebenarnya pembagiannya kan kadang kita melihatnya ada dua aspek. Satu soal layanan kita ketika menggunakan jasa atau pelayanan yang memang sifatnya pengelolanya tuh industri atau swasta lah gitu. Yang kedua adalah pemerintah gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya pengalamanku pribadi kalau kita ngomongin soal swasta ya tentu pasti banyak ya. Tapi biasanya hukumannya ke si brandnya itu tentu saja akan langsung misalnya ditinggalkan oleh pengguna dan lain-lain. Misalnya kita beli atau menggunakan jasa ojek online ya, terus pelayanannya dari si drivernya atau mitranya itu bermasalah gitu ya. Nah itu seringkali beberapa kali kita laporkan misalnya soal motornya beda nih, atau misalnya nggak pakai helm, nggak ditawarin helm misalnya gitu, nggak bawa helm dan lain-lain. Kadang-kadang kita kalau melapor dari aplikasinya aja, dan kan kadang-kadang teman-teman banyak yang nggak tega juga untuk langsung memberikan rate bintang 1 ya, sehingga mereportnya mungkin dengan skor yang tetap ya normal 3 atau 4, tapi dengan pesan. Nah, kadang-kadang pesannya itu tidak terbaca misalnya. Iya. Kadang nggak terbaca, tapi justru ketika misalnya ada kasus yang diramein, misalnya ternyata malah tiba-tiba misalnya diludahin nih sama drivernya gitu. Terus di videoin. Tiba-tiba jadi viral. Dan itu menjadi baru direspon oleh si brand tersebut gitu ya. Brand tersebut baru ngerespon. Dan ya ini kadang-kadang masyarakat juga ya bingung mau ngelapor kemana lagi kalau misalnya yang udah jadi tracknya gitu atau jadi jalurnya itu justru diabaikan begitu aja. Dan ini tuh kayaknya sering terjadi di Indonesia gitu, bahkan di level perusahaan-perusahaan yang justru harusnya memberikan, yang tujuannya memberikan pelayanan baik buat masyarakat gitu ya. Jadi viralitas itu menjadi salah satu kunci bagaimana sebenarnya masyarakat merespon ya, atau mencari jalan untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Itu banyak terjadi di brand-brand lah. Nah itu sering kejadian misalnya di ojek dan lain-lain ya. Nah, dulu sekarang kayaknya sering ya di Twitter gitu ya, kita lihat pengaduan terhadap jasa misalnya pengiriman barang, apalagi ya mungkin beberapa lah yang dari swasta tuh biasanya pengiriman barang sih, soal barangnya rusak dari pengiriman dan lain-lain, itu tuh sangat sering banget. Dan baru ditanggapi serius itu ketika dia trending atau viral gitu. Dan ini kan nggak ideal sebenarnya sebagai sebuah mekanisme. Jadi masa kita harus viral meramaikan dulu gitu baru ini, padahal mungkin di bawah itu sebenarnya banyak kasus-kasus lain yang justru dia terabaikan. Dan ini ini yang bahayanya. Ketika nanti itu jadi kebiasaan dan tidak tertangani dengan baik, masyarakat jadinya malas. Jadi kita jadi agak abai sama mana hak kita, mana kewajiban si brandnya gitu untuk Itu malah kesannya kayak gini sih Mas. Aku lihatnya tuh malah
orangnya itu nggak tahu kalau misalnya itu di platformnya itu ada apa ya, dispute mekanismenya sendiri gitu kan. Jadi kan mereka mikir kayak, oh ngapain aku lapor di dalam platform kalau misalnya at the end of the day harus viralin dulu baru kerja gitu kan. Jadi kan kayak apa ya, dan perusahaannya pun juga merasa kayak, oh ya udah kita ngapain tanggepin yang ada dari sistem kita lihat aja dulu ada masalah apa sih gitu ya di luar. Karena kan itu kan pasti gimana ya, kayak itu kan jadi PR untuk PR-nya mereka kan, untuk public relations mereka juga kan. Karena kan gimana ada brand mau yang preview mereka atau mungkin tanggapan mereka di media sosial maupun di umum itu yang negatif gitu kan. Ya, mereka pasti akan mau nggak mau segera menggerakkan dan mengarahkan tenaga mereka untuk menyelesaikan masalah yang nampak dulu. Iya betul. Dan kadang-kadang kita kan ngelihatnya itu terjadi dan hebatnya ya viralitas ini tuh terjadi di akun-akun yang emang sebenarnya dia bukan akun-akun terkenal sebenarnya. Jadi semua orang itu bisa menjadikan dirinya viral atas satu kasus yang menurut orang lain menarik gitu. Dan kasus-kasus kayak misalnya tadi ada beberapa kasus misalnya soal ya misalnya barang yang rusak nggak ditertangani, barang yang nggak sampai-sampai tapi tidak ada kejelasannya. Dan ini menurutku sebenarnya harus ada mekanisme yang jelas dan juga harus ada yang tanggung jawab. Maksudnya dalam artian ada lembaga yang memang secara resmi menghukum lah brand-brand atau layanan-layanan publik seperti ini. Kalau di Indonesia sebenarnya ada YLKI ya yang konsumen atau yang resmi dari pemerintah aku lupa namanya apa, tapi ada sebenarnya kalau nggak salah satu. Tapi pun secara kuasa mereka juga nggak punya power secara yang kuat gitu untuk kamu di-ban nih, kamu kompensasi nih harusnya gitu. Nah itu tuh nggak ada kalau nggak dibawa ke jalur hukum. Nah menurutku itu tuh kan hal yang sepele ya sebenarnya, bisa diselesaikan di ranah antara si pembeli atau pengguna jasa dan juga si brand. Tapi kadang-kadang nggak terselesaikan dan akhirnya jadi cost yang keluar dari si brandnya jadi lebih mahal karena dia harus nanganin masalah itu. Kayak misalnya ya persoalan-persoalan soal makanan di dalam makanannya ada apa misalnya gitu, itu kan misalnya cicak atau ada ular atau apa misalnya segala macam itu kan kadang-kadang itu sebenarnya sepele. Tapi kadang-kadang tidak tertangani dengan baik gitu. Nah, itu kalau terjadi di brand. Jadi menurutku kalau misalnya terjadi di pihak swasta dan melukai brandnya, menurutku jelas ya kita menyerang si brandnya supaya bertanggung jawab. Yang susah itu sebenarnya kalau menurutku Rim. Kalau yang melakukan pelanggaran ini adalah atau melakukan kesalahan adalah pemerintah. Gitu. Lembaga-lembaga pemerintah atau institusi pemerintah. Ini yang menurutku justru lebih gawat. Kalau kita lihat ya, ada beberapa urusan-urusan negara kan memang dikasih ke satu perusahaan aja. Katakanlah ya listrik ya ke PLN misalnya gitu. Itu kan sering sekali ada komplain. Bukan sering, kayaknya ada. Pasti ada. Pasti ada maksudnya. Di rumah kita ini ya di atas setiap hari, betul. Di daerah-daerah Jawa gitu. Bukannya kita mau tidak bersyukur atas listrik yang diberikan ini. Karena mungkin teman-teman yang di luar Jawa itu lebih sering mati lampu daripada kita. Tapi kayaknya tidak pernah ada aturan resmi bagaimana misalnya PLN atau pemadaman listrik itu mengganggu alat-alat elektronik yang lain. Dulu pernah ada beritanya waktu ini Rim, kalau nggak salah salah satu pembangkit listrik itu mati se-Jawa Bali. Itu chaos tuh baru tuh Indonesia karena Jawa Bali yang mati. Kalau Kalimantan, Papua, Sulawesi mungkin nggak jadi. Mungkin. Bahkan Sulawesi itu sampai sekarang di Makassar tuh ada giliran mati. Padahal Makassar itu. Nah, nggak akan worry kalau Jawa. Nah, ketika itu mati, ada seorang kolektor hewan, ikan waktu itu, kolektor ikan. Iya, ingat aku ya. Kolektor ikan mati semua kan itu. Mati semua ikannya, yang harganya ratusan juta sampai miliaran itu. Kepada siapakah dia mau minta penggantian ini? Nggak ada. Pasti akan dibalas nih sama institusi. Harusnya kamu menyediakan generator dong atau apa gitu. Kok masih tanggung jawab orang gitu loh? Iya, tapi ketika kita berbicara soal itu misalnya, harusnya ada mekanisme generator dan lain-lain. Tapi kan itu kan nggak ideal untuk dibeli manusia atau dibeli rumah ya. Ada mekanisme yang kedua nih, misalnya kalau dari segi listrik tadi ya, beli solar apa tuh? Solar panel. Itu pun tidak diperbolehkan sama institusinya. Karena itu akan dianggap bukan monopoli. Hak atas listrik, pengadaan listrik tadi tidak di satu perusahaan yang sama. Yang tadi harus diatur negara gitu tadi. Nah ini kan complicated. Karena aturannya seperti itu, kita nggak bisa berbuat banyak. Jadi kita mau komplain kemana? Nah ketika masalah-masalah itu kita viralkan, barulah nanti direspon. Misalnya kalau kasus yang lain di pemerintahan tentunya soal bagaimana pelayanan publik ya, jalan rusak gitu. Kita tahu di TikTok ada beberapa orang yang bikin kayak, nih jalan rusak di daerah sini nih, baru.
nanti pemerintah daerahnya jalan. Kasus Lampung yang terbaru, yang jalan rusak parah, itu kan juga sampai presiden datang. Itu kalau nggak viral, nggak ada mahasiswa dari luar negeri itu yang ngomong, itu nggak bakal dibahas. Benar. Bisa dibayangkan tuh, itu ini loh basic infrastructure ya untuk hak kita ya. Hak kita. Tapi kita kebingungan gitu ya, bagaimana kita menyampaikannya. Nah, aku nggak tahu kalau Karim pengalaman menyampaikan untuk urusan pemerintah. Kalau untuk urusan yang tadi brand-brand swasta gitu ya, brand-brand industri, aku pikir selalu di aplikasinya ada mekanisme. Nah, kalau pemerintah, nah itu dia sih, aku juga dilema ya kan. Ya rumahku kan juga di utara itu kan. Nah itu selalu menjadi korban dari pemadaman listrik yang jelas itu. Itu kan ya itu cukup meresahkan dalam, apalagi waktu itu pas pandemi kan kita work from home semua kan, kita terpaksa nggak bisa keluar, mau nggak mau ya kita mengandalkan listrik rumah gitu kan. Dan kadang-kadang itu selalu ada pemadaman yang random aja gitu. Masalahnya itu kalau misalnya listriknya itu mati, BTS pemancar sinyal itu juga mati. Betul, di daerahku. sinyalnya jadi lemah. Jadi nggak ada sinyal sama sekali gitu. Dari providernya itu juga nggak ada sinyal, listrik juga nggak ada. Jadi kan kita bingung mau produktif nggak bisa, mau komplit juga nggak bisa itu. Jadi kadang-kadang ya opsinya itu adalah kalau aku pribadi ya, kalau itu berhubungan dengan listrik itu ya kita ngadunya lewat Twitter gitu. Karena that's the only, setauku selain dari aplikasi, mekanisme atau pelaporan untuk institusi pemerintah ini emang di media sosial gitu. Yang itu dimana kita langsung nge-tag akunnya mereka, oh ini ada kendala di sini daerah ini gimana gitu. Dan karena itu komunikasinya itu lewat media sosial, jadi kan itu arahnya itu jelas-jelas bukan bukan one way gitu kan. Semua orang tuh bisa lihat gitu. Ya itu yang bikin masalah, di mana itu bisa jadi viral gitu. And vice versa gitu kan. Informasi yang kita terima dari mereka itu kan bukan dari mereka langsung ke kita, tapi lewat dari media sosial mereka itu. Sehingga kalau misalnya kita nggak selalu up to date dengan apa yang mereka posting, kita nggak tahu kalau misalnya rumah kita tuh mengalami pemadaman listrik gitu. Jadi kan aku makanya selalu merasa kayak kayak gini sih gitu loh. Kayak itu kita bayar gitu. Betul, itu pelayanan basic yang menurutku juga salah. Orang dipersepsikan melihat media sosial semuanya. Pengumuman mati listrik dan lain-lain juga di media sosial. Nah, ini yang menurutku salah satu contoh ya sebenarnya. Ini banyak terjadi di lembaga-lembaga pemerintahan lain ya. Baik basic pelayanan publik, kesehatan dan lain-lain itu banyak banget komplain-komplainnya. Mungkin kalau misalnya kita ngelis gitu ya, setiap hari pasti ada pelaporan seperti itu. Ada beberapa daerah yang mengkompilasi pelayanan publik mereka ke dalam sebuah aplikasi, misalnya di Jakarta gitu ya. Dulu ada Clue kalau nggak salah, yang bisa misalnya bolong di sini atau banjir di sini, butuh apa dan lain-lain. Nah, ketakutanku sebenarnya sebagai seorang warga ya, adalah masyarakat jadinya udah enggan lagi memprotes hal-hal tersebut. Bukan karena nggak mau, tapi karena nggak direspon gitu. Jadi malas. Kasusnya di pelayanan PLN gitu ya. Kita kan bayar ya. PLN itu kita bayar. Kalau kita curang dikit aja ditaginya berdendanya mahal sekali. Tapi begitu ada masalah sedikit, memang pelayanannya sangat lambat dan tidak ada mekanisme yang jelas. Itu kan persoalan pertama. Tidak ada mekanisme yang jelas. Padahal mereka perusahaan monopoli gitu. Secara bisnis pun masih merugi menurutku sampai sekarang. Jadi nggak tahu nih apa yang terjadi di dalamnya. Tapi untuk pelayanan publik lain juga sama sebenarnya. Nggak ada indikator yang jelas ini tuh pelayanannya harus seperti apa. Pelayanan kesehatan misalnya, kadang-kadang kita mau melaporkan soal kok tagihannya terlalu mahal gitu misalnya, atau kok tagihan kita nggak bisa ngeklaim pakai BPJS, ini gimana caranya dan lain-lain. Nah itu tuh kadang-kadang baru diviralin di media sosial, kita sampaikan secara terbuka, akhirnya justru baru ditanggapi sama pihak rumah sakitnya. Kasus-kasus seperti malpraktek yang terjadi sama bayi di beberapa rumah sakit itu juga. Itu kan juga kalau nggak viral nggak diangkat, bahkan seakan-akan ditutupin. Iya, aku jadi ingin ini sih Mas, kayak Dari pengalamanku dengan BPJS ini, bahkan informasi yang aku terima itu bukan dari akun-akun resmi atau juga mungkin laman website mereka, tapi masyarakat gitu kan. Dari apa yang mereka alami, apa yang mereka laporkan. Jadi kan bingung kan, ini kan memang sudah menjadi tugas mereka gitu kan. Mereka menyediakan jasa, mereka menyediakan layanan, ya tentu saja itu dia menjadi tanggung jawab mereka untuk kasih tahu kayak gimana itu caranya. Tapi kadang-kadang kan itu ya entahlah, mungkin mereka ngasih informasinya itu tidak to the point misalnya. Itu mungkin panjang banget itu penjelasannya, atau mungkin itu kita nggak tahu simply di mana carinya gitu kan. Sehingga kita ya udah kalau misalnya kita googling di Google, munculnya itu bukan websitenya mereka, tapi mungkin kayak berita media yang itu ambil dari sosmed misalnya. Jadi kan kayak semacam dilema itu loh, kok malah kita harus yang proactively mencari informasi. Betul. Padahal itu kan jadi tugasnya mereka ini. Itu adalah hak kita, dan ini juga sering terjadi di pembangunan jalan-jalan raya kita ya.
Terutama di musim-musim hujan kayak gini kan jalanan bolong itu pasti banyak ya. Rumah kita banyak banget Mas itu. Banyak banget. Dan itu kan baru diprotes juga di daerah DIY, terutama di beberapa kabupaten itu saling menyalahkan antar institusi karena ini harusnya jalan provinsi lah, jalan kota, jalan. Karena masyarakat nggak tahu soal itu. Kita nggak pernah tahu ini jalan provinsi atau apa. Kita taunya jalannya harus mulus soalnya kita udah bayar, bayar PBB, bayar pajak dan lain-lain. Nah ini yang menurutku kadang-kadang logikanya antara pemerintah dan masyarakat itu nggak pernah ketemu. Karena yang diinginkan masyarakat ya basic. Karena kita udah bayar, kita bayar pajak kok masa jalan aja masih bolong gitu. Betul. Dan menurutku sebagai masyarakat kita harus terus menuntut ya. Bahkan viralitas tadi ya itu bisa tetap jadi cara, cuman jangan dijadikan kebiasaan juga. Iya. Karena menurutku pemerintah atau misalnya institusi pemerintah atau lembaga pemerintah harus punya mekanisme pelaporan yang jelas. Sebenarnya Rim, kita punya yang namanya ombudsman. Ombudsman itu untuk melaporkan pelayanan publik yang bermasalah. Tapi secara undang-undang juga ombudsman tidak bisa mendorong apapun atau mempanis apapun ke layanan-layanan pemerintah ini, cuman menegur. Iya, cuma ngasih tahu aja kayak ini. Cuma ngasih tahu di publik, di media massa gitu ya. Tapi apa? Tidak ada panis. Misalnya kayak harus, misalnya kalau ini nggak beres apa gitu. Tapi memang agak susah kalau di pemerintahan karena susah mencari indikator kesalahannya. Kalau kamu di swasta, pecat aja tuh orang yang ngurusin bagian itu. Jelas ya mekanisme. Ini agak susah nih kalau di pemerintahan. Nah ini juga kita mungkin buat teman-teman juga. Soalnya kita punya Ombudsman Republik Indonesia. Kalau di dekat UGM ini ada juga satu di dekat Mirota ini di Gejayan tuh ada kantornya. Dan teman-teman bisa melaporkan pelayanan publik itu ke situ. Setidaknya untuk ditanggapi. Mudah-mudahan Ombudsman sebagai lembaga juga responsif. Takutnya lembaga yang kita laporin juga nggak responsif. Jadi kita mau ngelapor ke siapa lagi kalau nggak viral. Nah tadi aku bilang ya ketakutanku terhadap masyarakat udah nggak terlalu peduli lagi sama hal-hal yang receh ini nantinya bisa berakibat pada orang merasa atau pemerintah merasa nggak apa-apa kok kayak gini aja masyarakat nggak ada yang protes. Padahal indikator tidak protesnya itu bukan karena masalahnya nggak ada atau masalahnya udah beres, tapi orang udah malas karena terlalu nggak lapor kan mereka ribet birokrasinya gitu. Betul. Apalagi sekarang ada sistem SPBE tadi ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah layanan publik menurutku harus berbasis juga elektronik gitu, diarahkan ke sana, bukan berbasis pada viralitas. Kalau layanan publik berbasis viralitas, ya semua layanan publik kita kalau nggak dikomplain ya pasti akan fine-fine aja kan? Akan dianggap fine-fine aja, nggak ada komplain sama sekali. Nah menurutku hal-hal seperti ini menurutku kita perlu dorong kepada masyarakat. Ada mekanisme-mekanismenya untuk yang layanan publik, dan yang harus dipahami adalah kita tuh bayar pajak. Jadi ketika misalnya masyarakat tiba-tiba boykot untuk tidak bayar pajak, yang rugi akan pemerintah atau negara. Jadi negara itu kan menggunakan uang kita untuk melakukan ini. Nah, viralitas tadi itu cuma salah satu cara aja kalau ini mampet gitu. Iya, betul. Nah, sekarang teman-teman bisa nanya ke daerah masing-masing, ke lembaga atau ke wilayah masing-masing, apakah alur pelaporan terkait dengan isu-isu seperti ini, layanan publik terutama, basic layanan publik, itu udah beres atau belum? Nah kalau belum perlu didorong tuh, karena itu haknya teman-teman untuk mendorong dan tidak perlu sampai viral. Karena kalau viral ini nanti efeknya bisa kemana-mana, Rim. Iya, betul. Kalau kita bahas soal viral ini efeknya kemana-mana, dulu pernah ada kasus koin untuk Prita, ini untuk yang brand ya, yang digugat sama rumah sakit yang dia protes karena pelayanannya buruk. Ada kasusnya Aco, sutradaranya agak lain tuh. Aco itu pernah kena kasus, dia pernah tinggal di satu apartemen, dia protes sama pelayanan apartemennya, digugat juga. Iya, betul. Digugat juga karena merasa ada nama baik gitu defamation atau pencemaran nama baik di situ. Nah itu kan pasal yang agak susah tuh. Nah ini menurutku masyarakat kenapa sekarang juga banyak anonim dalam melaporkan dan lain-lain, salah satunya juga karena itu. Dan ini juga perlu hati-hati. Mungkin ada di beberapa postingan CFDS tuh kayaknya ada guideline-nya, bukan guideline-nya kayak kalau kamu mau melakukan protes secara terbuka, apa yang harus dilakukan? Nah, itu menurutku perlu dibaca juga. Nanti bisa dicari kontennya. Atau teman-teman dari ini bisa membersamai video ini dengan konten itu. Promosi ya guys. Tapi memang itu perlu. Karena penting itu. Itu kan bisa jadi blunder. Kita mau protes, malah jadi kita yang dipenjara. Kan nggak lucu. Kita yang dirugikan, kita yang dipenjara gitu. Dan itu bisa jadi tidak terkecuali terjadi juga dari pemerintah ke kita. Meskipun itu kalau dari segi pandangan politik ya, itu low banget dilakukan pemerintah. Masa dia menggugat warganya sih? Kalau swasta menggugat pelanggan tuh masih sebenarnya oke sih. Maksudnya itu ya masih masuk akal lah. It happens. Tapi kalau negara tiba-tiba atau pemerintah melaporkan masyarakat, itu menurutku
wah itu gawat sih. Itu gawat. indikator yang sangat gawat. Tapi bisa jadi terjadi karena aturannya pun bisa terjadi juga kan. Iya, makanya aku bilang viral kayak gini nih harus hati-hati juga dan harus terukur dan harus punya bukti yang kuat. Iya, nggak bisa sembarangan menuduh gitu kan. Betul. Kalau misalnya aku sih sepakat ya. Kalau misalnya emang itu kasus yang udah benar-benar kayak gawat, solusinya nggak ketemu, oke lah diviralkan. Kayak misalnya kalau yang contoh yang swasta itu, kayak misalnya Anda beli laptop di e-commerce, terus kemudian laptopnya hilang, tapi dari jasa pengiriman maupun dari e-commerce-nya itu nggak mau tanggung jawab. Ya itu oke, nggak apa, laporin aja. Kan kasih bukti kamu udah usahanya apa aja, dan respon mereka seperti apa, kamu hilang berapa duit, udah berapa lama, that's fine gitu. Tapi kalau misalnya itu kayak cuma suatu spekulasi kayak, wah ini paketku lama ini gitu. Tapi ternyata itu karena masalahnya mungkin, entahlah ada masalah di pengirimannya atau apa, itu kan buktinya sangat lemah kan. Kalau kasus kayak gitu, kamu menurutmu salah siapa? Kalau yang mana yang? Nah, misalnya ada kasus nih, laptop hilang, jadi batu, atau jadi apa? Buku misalnya di dalamnya. Sebenarnya ada bekas sobekan di situ. Iya. Nah, terus mungkin videonya tidak terlalu jelas, video unboxing dibuat tidak terlalu jelas. Oleh pembeli. Oke. Nah, menurutmu salah siapa? Itu yang harus disalahkan pertama siapa? Itu agak dilematis ya. Kalau menurutku. Ini udah viral nih posisinya. Iya, udah viral ya. Kalau aku sebagai pembeli aku sebagai pembeli tidak ada afiliasi apapun terhadap e-commerce maupun pengiriman, ya menurutku salah sistemnya mereka itu. Karena maksudku kayak sebagai pembeli kita punya hak, ya udah kita udah bayar nih. Kita expect mendapatkan pelayanan yang semestinya gitu. Aku bayar 20 juta, harapanku adalah laptop gitu. Kalau dapatnya batu kan berarti ya udah ini salah itu. Perkara kita bisa kasih bukti, ya udah kita udah bukti ke semaksimal mungkin, dan yang jelas punya sistem kan ya mereka kan. Mereka punya sistem pengirimannya dari mana, mereka punya sistem mungkin dari yang tokonya mereka buka video boxingnya sendiri gitu. Mungkin dari yang pengiriman juga ada CCTV pengiriman. Jadi kan ini kan perkara bukti lawan bukti kan. Masalahnya yang aku sering lihat itu adalah baik dari e-commerce maupun pengiriman itu mereka nggak mau kasih bukti. Jadi kan asumsi pertama kita adalah ya udah ini berarti salah antara dua mereka ini karena nggak ada bukti sandingannya gitu. Hanya cuma ada ini doang kayak ini saling dapat tanggung jawab. E-commerce nggak mau bertanggung jawab, pengiriman nggak mau bertanggung jawab, tapi mereka nggak mau kasih bukti. Makanya kalau aku secara default selalu berpihak kepada pembeli gitu. Defaultnya kan. Tapi kan biasanya kalau misalnya kasus sudah viral kayak gini kan pasti muncul lah itu. Kayak bisa jadi itu dari pembelinya atau mungkin itu juga jadi dari pengirimnya. Tapi kan baru muncul setelah itu viral. Nah, itu kan jadi permasalahan itu sebenarnya. Iya, makanya aku bilang sebenarnya seharusnya perlakuannya sama, Rim. Ini kan hak soal penjual pembeli juga. Kalau pembeli disuruh, kan beberapa kali kasusnya pembeli nggak bisa di beberapa kasus viral itu pembeli itu nggak bisa klaim karena videonya nggak jelas. Nah kalau ekspedisi atau jasa dan juga itu nggak bisa tokonya nggak bisa ngasih video yang jelas, harusnya duit konsumen balik karena sama-sama nggak punya. Gitu. Kan sering katanya yang dipersalahkan paling banyak itu sebenarnya di ekspedisi karena ada ekspedisi yang curang mungkin atau segala macam. Tapi aku nggak pernah melihat juga mereka punya video packing yang jelas gitu. Nah ini menurutku unfair ya, menurutku secara bisnis ya. Secara proses bisnis ini sulit gitu. Meskipun ya ada kasus-kasus yang memang curang dari si pembelinya ya. Dan itu banyak terjadi. Sehingga kita juga perlu aware soal itu. Masyarakat juga perlu aware viralitas yang terjadi di media sosial itu. Perlu kita telaah lebih lanjut. Kita banyak mendapati kasus-kasus viral dalam konteks pelayanan publik dan lain-lain. Ternyata yang salah juga dari si pembuat kontennya misalnya ada part yang nggak tepat lah gitu kira-kira. Jadi cross check menurutku penting dalam hal ini gitu. Dalam satu kasus pasti empati kita atau simpati kita pertama kali itu akan hadir ke si korban. Itu udah pasti. Itu natural manusia lah. Ya kalau kita tiba-tiba belain industri, menurutku karena kita kerja di situ atau karena teman pembela. Karena ada teman kita ada yang di situ. Kasihan lah dia. Iya, menurutku itu basicnya karena itu. Tapi kalau misalnya kita berbicara naturalnya, pasti ke korbannya. Iya, pasti akan ke korban dan itu wajar sebagai manusia. Tapi kemudian apakah yang harus kita lakukan ketika viral itu juga sebagai orang yang menyimak kontennya itu, menurutku kita bisa menyikapinya dengan tidak menghakimi satu orang dulu sampai terang buktinya betul. Ada semua kan. Sampai terang betul ini masalahnya seperti apa. Karena ya tadi itu jangan-jangan kita juga mensupport orang yang salah gitu. Atau kita mensupport atau kita justru mendukung pihak yang justru melakukan kejahatannya itu. Kan ini jadi lucu gitu. Iya. Bicara mengenai itu Mas, aku jadi ingat kalau untuk contoh yang seperti e-commerce dan pengiriman itu kan biasanya aku sering lihatnya itu adalah komplain yang diberikan oleh misalnya
akun yang memang itu spesifik terhadap misalnya dalam kasus e-commerce misalnya. Kayak sering di Facebook tuh ada satu grup namanya e-commerce shit posting misalnya. Jadi kan itu bukan individu yang bukan individu yang ngeposting tentang pengalaman mereka, tapi lebih ke orang mengalami suatu kejadian, dia lapor ke grupnya itu baru ngeposting. Karena kalau kayak itu kan berarti kan leverage-nya kan lebih besar itu. Karena itu pertama melindungi individu. Tapi itu juga mendapatkan aspek bahwa ini adalah suatu isu kolektif dan mereka bisa langsung tag akunnya nih, misalnya kayak platform ini yang bermasalah, di tag ini gimana nih solusinya gitu. Kalau menurutku itu tuh nggak apa-apa itu menurutku. Karena itu pertama ya itu lebih aman kan, orangnya itu nggak akan kena gitu. Dan kita bisa sensor data-data pribadi kita. Dan dari situ kan by nature itu bukan necessarily viral, tapi karena itu adalah suatu grup, maka kan reach-nya itu sangat lebih besar. Dan dari situ kan berarti kan cukup terkunci dalam lingkungan e-commerce misalnya gitu. Biasanya kan korban-korban juga punya pengalaman ada di situ, jadi bisa saling sharing. Tapi menurutku itu salah satu bentuk kreativitas untuk mengakali yang tadi aku bilang. Ada celah-celah hukum yang bisa didapatkan oleh si korban. Dan menurutku masyarakat kita tuh udah cukup sangat pintar menurutku untuk mengakali itu dengan menggunakan akun-akun anonim atau fake atau shit posting dan lain-lain lah. Dan itu tidak hanya terjadi di satu sektor e-commerce aja misalnya. Semua pekerjaan juga ada, hubungan terhadap misalnya pelayanan publik juga ada, daerah ada yang basisnya daerah kan juga ada. Game juga ada. Nah, kampus juga ada. Ini maksudku kan juga menghindari itu. Nah, ini yang justru nantinya ini kembali soal basic hak dan kewajiban kita ya. Menurutku kita perlu paham aturannya juga. Nah, itu menurutku salah satu cara kita mengakali aturan kalau kita mau membuat satu isu ya. Itulah alasan kenapa akun-akun yang tiba-tiba nge-up viralitas itu rata-rata bukan akun-akun populer, tapi akun-akun yang paling followersnya masih cuma 1, 2, 3 gitu, atau akun-akun yang selama ini aktif di Twitter atau di Instagram tapi nggak pernah sebagai user aktif, tapi cuma memantau isunya aja gitu. Nah itu menurutku pemerintah harusnya menjadikan itu sebagai indikator, apalagi sudah ada face-face di daerah-daerah itu. Betul. Itu kayaknya kalau dikompil datanya bisa sebenarnya, gitu, tahu masalahnya daerah ini tuh dari situ aja tuh bisa sebenarnya. Nah itu kan kembalikan lagi kepada daerahnya, apakah cukup melek terhadap penggunaan media sosial sebagai salah satu sarana untuk pelaporan tadi. Jangan sampai, atau nanti kita perlu bikin award-nya kali ya, daerah mana yang mendapatkan atau brand atau viral paling banyak soal pelayanan publik gitu. Menurutku itu perlu harusnya dibikin. Iya, harusnya dibikin. Bikin kali ya. Harusnya kita disupport kementerian. Jadi mungkin kalau misalnya ada kementerian yang mau bantu kita, atau NGO atau kampus atau manapun yang mau fund soal award viral. Kita siap loh teman-teman. Kita punya kita perlu bikin kajian secara serius ya. Kenapa orang-orang pada akhirnya menjadi jawabannya sih jelas ya, karena udah putus asa pasti. Tapi apakah tidak ada jalan lain atau betul-betul sudah malas berurusan dengan pemerintah, daerah maupun pusat atau lembaga-lembaganya? Jangan-jangan tingkat kepercayaan terhadap pemerintahnya sudah sangat rendah gitu, sehingga Twitter, TikTok, Instagram dan lain-lain sudah lebih tinggi. Kita nggak pernah mengukur tingkat kepercayaan terhadap platform. Pernahnya mengukur tingkat kepercayaan kepada itu. Iya kan, kita nggak pernah. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah pelayanan publik? Jangan-jangan Instagram sama Twitter atau TikTok jadi nomor 1 di atasnya lembaganya gitu. Berarti nanti ini bisa jadi penelitian kita. Oke, siap. Selanjutnya. Kerjaanku makin tambah banyak nih dari podcast ini. Langsung dapat. Itu muncul ide. Langsung dapat arahan. Oke, thank you Mas. Kayaknya ini udah cukup panjang kali lebar diskusi kita kali ini. Mengingat ini adalah episode yang direkam di saat puasa, jadi kita mungkin berhenti dulu di sini, istirahat dulu, santai-santai dulu. Jadi mungkin untuk merangkum ya, kita sekarang hidup di mana layanan layanan pengaduan publik itu lebih cenderung mengarah pada media sosial. Bukan karena mekanisme yang mungkin paling tepat, tapi karena entah itu putus asa, entah itu mungkin mereka seperti tidak tahu mekanisme gimana, atau juga mungkin emang udah malas saja itu berhubungan dengan birokrasi yang makin gak jelas ini gitu. Tapi at the same time kita juga bisa melihat bahwa ternyata ada beberapa dampak negatif dari kalau misalnya kita buat satu postingan itu secara viral gitu. Pertama siapa tahu kita bisa kena somasi, terlalu banyak ngomongin terhadap suatu platform, ini tahu-tahu diajak call sama mereka atau apa gitu. Seperti yang pernah kita mengalami, diajak makan siang tapi nggak bisa ikut karena lagi operasi. Tahu-tahu mau dikirimin hampers atau apa gitu. But anyways, agak melenceng, tapi intinya harus hati-hati ya smart people. Viral oke lah. And on one hand diviralin pasti akan ada hasilnya.
Tapi kalau misalnya kita tahu sering viralin, kita siapa tahu malah jadi korbannya gitu. Udah jadi korban, dikorbanin lagi gitu. Jadi hati-hati lah gitu. Mungkin sekian dari kita untuk kali ini. Jangan lupa untuk follow sosial media kita di @cfds_ugm untuk Twitter dan Instagram. Dan kalau misalnya teman-teman mau juga layanan publik juga bisa ke situ juga. pengaduan layanan publik silakan. Kalau misalnya punya saran-saran juga nih buat episode kita di episode selanjutnya silakan. Kalau misalnya ada yang mau dibahas spesifik silakan. Jangan lupa nonton episode lainnya di YouTube maupun di Spotify kita. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.